Semuanya, selamat siang. Saya kembali lagi di channel YouTube ini ingin sharing kepada Anda mengenai 7 bisnis model yang bisa Anda gunakan supaya Anda bisa meningkat lagi bisnis Anda dan cash flow Anda semakin terus bertambah ya. Nah, cuman sebelum saya sharingkan 7 bisnis model ini, Anda bisa subscribe yang baru pertama kali Anda masuk ke channel saya, bisa subscribe, bisa like, dan share ke teman-teman Anda. Jangan lupa bunyikan loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi dari update video-video terbaru saya. Oke, so kita akan mulai ya. Yang pertama adalah bisnis model yang bisa Anda gunakan ya, tergantung bisnis Anda apa ya, tapi Anda bisa gunakan dari salah satu dari 7 ini ya. Yang pertama adalah kita sebut dengan funnel marketing. Funnel marketing adalah sebuah model bisnis ya yang menggunakan seperti corong, seperti funnel begitu ya. Jadi gimana cara menggunakannya? Anda contoh misalnya Anda punya bisnis saat ini, Anda punya bisnis apalah terserah Anda, fashion ke, atau Anda punya bisnis sablon, Anda punya bisnis apapun itu bisnis Anda, tapi Anda merasa saya waktu sebelum COVID saya menjalankan bisnis ini, saya customernya tuh tiap bulan pasti repeat order terus. Ada juga yang perusahaannya sepatu atau apa macam-macam. Pokoknya ada repeat terus dari existing customer. Nah, sekarang gara-gara kena COVID, existing customer saya sudah tidak order lagi. Mereka lama-lama makin menurun dan tidak order lagi karena COVID dan sebagainya. Nah, gimana dong strateginya? Ya, salah satu bisnis model yang bisa gunakan adalah dengan menggunakan funnel marketing. Berarti Anda mesti ciptakan kolam untuk menciptakan customer baru di bisnis Anda. Memang prosesnya cukup ada step-stepnya. Jadi saya akan khusus bahas tentang funnel marketing di tips video yang lain. Tapi basically Anda menciptakan bisnis model. Jadi gampangnya adalah Anda menciptakan kolam sendiri. Ya, trafficnya misalnya boleh dari YouTube, trafficnya dari Instagram, trafficnya dari Facebook, dari manapun itu, ya dari email juga boleh, ya, atau dari referensi segala macam, dari WhatsApp grup Anda itu traffic masuk. Setelah traffic masuk, ya Anda create why-nya, kenapa orang harus masuk ke komunitas Anda atau ke kolam Anda. Lalu di situ baru Anda edukasi ya tentang produk Anda. Nah dari situ baru nanti mereka akan engage dan nantinya jadi customer Anda. Ya itu memang harus ada prosesnya. Nah, di tips ini saya tidak menjelaskan detail, tapi saya hanya memberikan Anda satu model bisnis yang disebut funnel marketing. Itu pertama, ya. Ada yang berhasil banyak, dan saya juga membantu klien-klien saya untuk membuat bisnis mereka menuju ke sana. Ada yang cocok, ada yang enggak, ya. Jadi tergantung bisnisnya. Jadi ini salah satu bisnis model. Kedua adalah, ya jelas, cuma pivot dari offline ke online. Jadi misalnya tandinya tokonya di offline. Karena mungkin situasi dan sebagainya, ya tokonya harus tutup, tapi sekarang mungkin beberapa sudah buka, tapi mungkin tidak seramai dulu gitu ya. Nah, Anda sudah menyiapkan toko yang online. Jadi basically cuma pindah offline ke online. Tokonya tadinya di offline, sekarang buka di Tokopedia, buka di Shopee, buka di Lazada, buka di Bukalapak dan sebagainya. Anda punya toko online-nya. Jadi persis cuma pindah dari offline ke online. Itu bisnis model yang kedua. Nah, bisnis model yang ketiga adalah bisnis model yang mungkin pivot ke beda. Misalnya contoh pivot ke cara pelayanan yang berbeda. Contohnya misalnya rumah makan. Tadinya sebelum COVID mereka customer datang ke sana ya bisa makan. Sekarang juga mungkin sudah ada yang begitu ya dengan menggunakan protokol kesehatan yang benar. Tapi mungkin pengen ada satu tambahan omset karena fixed cost harus dibayar, overhead harus dibayar. Nah, jadi Anda pivot atau perubahan ya, tadinya dine in saja lebih banyak, tapi sekarang Anda menyiapkan menu-menu khusus take away ya, orang bisa pesan. Memang harus kerjasama dengan Grab dan Gojek, tapi Anda ciptakan sebuah menu-menu dan paket minuman, paket makanan, paket apapun itu yang bisa dibawa pulang dan take away ya. Memang Anda ciptakan khusus produk-produk yang khusus take away di samping yang dine in. Jadi Anda pivot ke take away bisnis model ya. Tergantung bisnis Anda. Coach, kalau saya bisnisnya yang bukan makanan bisa nggak? Coba Anda pikirkan. Kira-kira tadinya customer masih datang ke sana. Sekarang bisa dibawa pulang. Anda siapkanlah paket-paketnya dan sebagainya untuk bisa di take away. Ya, itu nomor 3. Nah, nomor 4. Nomor 4 adalah biasanya Anda harus, ini tergantung bidang bisnisnya. Kalau Anda biasanya misalnya nih bidang bisnis khususnya misalnya bimbel atau training ya, yang harus ada edukasi gitu kan. Di mana customer datang ke tempat Anda untuk belajar ya, belajar dan diajari oleh guru face to face begitu kan, misalnya bimbel atau English course gitu ya dan sebagainya lah. Nah,
tapi sekarang jadi online learning. Jadi Anda setup Zoom meeting atau Google meeting atau apapun, Anda setup sedemikian sehingga murid-murid bisa belajar dari rumah, dari online. Itu cara yang keempat. Jadi pivot ke online learning. Tadinya face-to-face learning, face-to-face kayak sekolah gitu kan. Harus ketemu guru di sekolah, tapi sekarang online schooling. Ya, itu kayak gitu. Itu nomor 4. Nah, nomor 5. Nomor 5 adalah begini. Ada bisnis yang harus ada tim sales yang mengunjunginya. Misalnya properti, ya, agen properti atau agen asuransi, atau pokoknya ada sales yang datang ke sana. Distributor harus sales mengunjungi toko itu, harus face to face ketemu dengan customer. Nah, sekarang karena jaga jarak dengan kondisi sedemikian sehingga tidak memungkinkan, atau mungkin tokonya pun atau customernya pun menjaga jarak untuk ketemu dengan sales langsung. Berarti kita bisa lakukan online presentation, Zoom presentation, ya, di mana si sales ini atau agen ini dia memberikan presentasi melalui YouTube. Bisa jadi YouTube, bisa jadi Zoom, bisa jadi apapun itu channelnya, sehingga mereka bisa lihat presentasi Anda by online. Ya, maka Anda harus juga menguasai bagaimana teknik presentation, terutama sales presentation online. Ya, berhadapan dengan kamera seperti ini, ya. Tadinya ketemu dengan orang banyak, mungkin tadinya Anda mesti face to face langsung dengan customer, misalnya bawa customer langsung mengunjungi rumah sana, rumah sini, rumah sana, tapi Anda harus bisa dan menguasai teknik bagaimana sales presentation melalui Zoom, misalnya begitu. Termasuk cara share screen-nya, termasuk bagaimana cara memberikan penjelasan edukasinya, semua harus tahu, dan persepsi background-nya, semua, everything is about how you sell to the customer by online. Ya, itu nomor 5. Oke, sudah banyak tuh bisnis modelnya. Jadi Anda begitu nonton video saya, ya, Anda coba kaitkan, kalau bisnis saya cocoknya dengan yang mana. Tentunya setiap model pasti ada keunggulan, ya, juga ada beberapa yang harus mungkin kita improve, ya. Setiap model bagus pada dasarnya, tapi Anda harus pikirkan yang paling tepat di bisnis Anda apa. Kalau Anda bingung, konsultasi saja kepada saya, ya. Dan nanti hubungi nomor di bawah ini. Oke, nomor 6. Nomor 6 adalah come to your house. Ya, bisnis model yang come to your house. Contoh, barber. Orang harus datang ke barber shop untuk dipotong rambut dan sebagainya. Tapi karena situasi seperti demikian, orang malas ke sana dan pengen di rumah. Ya udah, barber atau si hairstylistnya itu dengan menggunakan protokol kesehatan yang betul, dites, ikutan rapid test, atau pokoknya benar-benar harus sehat banget, ya, menggunakan alat-alat yang betul-betul dijaga, preventif sekali, datang ke rumah dan memberikan pelayanan hairstylist. Contoh, jadi come to your house. Ya, come to your house. Ada juga salah satu guru yoga, tadinya harus ngajar di kelas, tapi guru yoga bisa datang ke rumah, Anda siapkan ruangannya dan bersih dan semuanya, dia juga menggunakan protokol kesehatan yang baik, dan guru yoga datang ke rumah. Bisa come to your house. Apakah bisnis Anda atau di bidang Anda bisa datang ke rumah customer untuk melakukan transaksi bisnis? Kalau iya, just lakukan aja. Jadi Anda bisa datang ke rumah. Ada salah satu pengalaman, ya, juga ada tadinya dia punya Muay Thai class. Muay Thai class. Nah, di Muay Thai class ini kan orang datang, customer datang, ikut di sana. Tapi karena situasi seperti ini, ya kalau cuma online nonton dari YouTube, nggak ada engagement-nya, nggak ada interaksinya, maka ada layanan datang ke rumah. Ya, come to your house. Itu nomor 6. Nah, nomor 7. Ya, nomor 7 adalah, ya jelas-jelas Anda betul-betul pivot produknya. Ya, Anda pivot produknya. Jadi Anda betul-betul ganti produknya bisa jadi. Ya, contohnya misalnya custom produknya. Anda custom produknya. Contohnya gimana custom produknya? Contohnya custom begini. Misalnya contoh Anda punya ruangan, ya, Anda punya ruangan lah, ruangannya nggak kepake. Ya, ruangan, misalnya Anda punya fitness center, contoh aja, punya fitness center, terus kan kosong, nggak dipakai, nggak ada customer ke sana. Berarti Anda bisa nggak bersihkan, bener-bener, gunakan semua protokol kesehatan yang bener, ya, alat-alatnya dikelap lagi, pokoknya bener-bener dibersihkan banget, ruangannya disteril banget. Lalu Anda bilang sama customer-customer Anda, sama yang member terutama, kamu biasanya kan suka rutin, rajin ke gym saya, mau nggak saya boleh sewa tempat gym saya untuk 2 jam. Harganya sangat-sangat terjangkau, tapi you can use my gym, ya, as your own private gym. Jadi Anda bisa gym seperti Anda punya private gym di rumah. Semua pakai aja, ya, it's all yours, dan itu hanya untuk Anda saja. Mungkin Anda dengan keluarga boleh, dan itu kita bersihkan, sterilkan semuanya.
Misalnya begitu, termasuk sampai mungkin alat-alatnya dan sebagainya. Mungkin itu semua dibersihkan semua, ya. Tapi kita sewakan untuk harga yang sangat reasonable for 2 hours only for you. Ya mungkin ada beberapa yang mau. Ya, Anda custom, Anda punya kamar-kamar hotel, Anda sulap, jadi ruangan-ruangan office misalnya begitu, ya. Anda sewakan, bisa jadi begitu, ya. Tapi Anda bersihkan semua, Anda benar-benar clean semuanya, ya. Anda juga pilih customer-customer yang memang tepat dan sebagainya. Anda gunakan resource yang Anda punya untuk custom dengan kebutuhan yang Anda pikir bisa memberikan manfaat, ya. Ya, itu kayak seperti itu. Jadi bisa juga seperti itu. Anda bisa juga, misalnya contoh Anda punya travel, lalu travel Anda wah sepi dan sebagainya, tapi Anda punya koneksi, Anda punya link dengan pesawat, Anda punya link dengan hotel, Anda punya tata caranya bagaimana travel smart, Anda bisa melakukan educator, ya, memberikan satu consultation kepada orang-orang yang ingin melakukan travel plan misalnya begitu, ya. Travel smart seperti apa? Anda bisa lakukan itu, misalnya cara bagaimana supaya Anda bisa travel dengan smart, contoh begitu ya, atau bagaimana cara untuk supaya Anda bisa menghemat uang Anda dan sebagainya secara konsultasi begitu, misalnya begitu. Lalu di situ Anda lakukan secara rutin di Instagram, di YouTube dan sebagainya. Nah, tiba-tiba ada customer yang nanya, kalau saya begini gimana? Kalau saya begitu gimana? Itu bisa jadi ada satu kesempatan opportunity di mana leads baru akan masuk, ya. Nah, saya ulangi lagi, ada 7 bisnis model, ya, at least 7, tapi mungkin pastinya akan lebih banyak lagi. At least 7 bisnis model yang bisa Anda gunakan di bisnis Anda supaya Anda bisa ada percepatan peningkatan yang terutama adalah cash. Saya tahu di kondisi sekarang cash kita menurun, ya, banyak beberapa pengusaha dan klien-klien saya yang, ya coach, cashnya menurun, kita harus bisa meningkatkan lagi cash. Ya, 7 bisnis modelnya. Pertama, Anda bisa gunakan funnel marketing. Kalau Anda belum mahir, nggak apa-apa. Nanti mungkin di video selanjutnya saya akan jelaskan lebih detail mengenai funnel marketing. Tapi basically adalah Anda mengumpulkan ikan-ikannya di kolam Anda sendiri daripada Anda terus mengandalkan customer-customer lama yang juga tidak repeat-repeat, gitu kan. Anda bikinkan kolam sendiri, Anda create why di situ, kenapa orang harus beli ke bisnis Anda ciptakan funnel marketing sedemikian sehingga yang orang yang tidak kepikir jadi mau datang ke kolam Anda. Ada platformnya dan sebagainya. Itu satu, funnel marketing. Kedua adalah Anda memang benar-benar switch dari offline ke online. Ya, tadinya ke toko offline, sekarang punya di online. Tokonya offline, tadinya sekarang saya punya di marketplace. Tokonya banyak, ya, power merchant dan sebagainya. Itu nomor 2. Nomor 3, Anda pivot. Yang tadinya dine in, customer datang, sekarang Anda ciptakan menu-menu, ya, paket-paket yang take away. Jadi customer bisa bawa pulang, ya, nomor 3. Nomor 4, ya, tadinya face-to-face learning, sekarang jadi online learning. Face-to-face training jadi online training dan sebagainya, ya. Nomor 4. Nomor 5 adalah face-to-face presentation, sales presentation, ketemu langsung dengan customer, sekarang harus Zoom presentation, online presentation. Melakukan sales lewat online, lewat Zoom boleh, lewat Google Meeting boleh. Nomor berikutnya, ya. Nomor 6 adalah come to your house. Jadi Anda ada layanan come to your house, to your customer house, ya. Nomor 7 adalah Anda custom. Anda gunakan resources yang Anda punya, Anda custom produk ke customer Anda, ya. Nah, semoga bisnis model yang saya bagikan pada siang hari ini bisa membuat Anda semakin lebih terbuka lagi pikiran Anda, dan Anda harus tentukan yang mana kira-kira bisnis model yang tepat untuk bisnis Anda. Karena untuk bisa meningkatkan cash flow di bisnis Anda juga harus menentukan bisnis model yang tepat. Jangan-jangan kalau Anda salah bisnis modelnya, bisa jadi mungkin customer sudah tidak mau lagi dengan bisnis model seperti itu karena sudah ketinggalan atau mungkin sudah tidak cocok tidak relevan dengan gaya sekarang, ya. Tapi kalau Anda bingung, nggak usah khawatir, tinggal cek aja di bawah, langsung hubungi nomor tim kami, Anda bisa konsultasi dengan saya langsung. Oke, take care, stay healthy, stay positive, salam pengusaha.